gimana caranya pertemanan ini nggak cuma sekedar senang-senang aja. Betul, ya sepakat. nggak sih, gitu. Gimana caranya di pertemanan ini kita tuh bisa sama-sama dekat juga sama Allah. Kalau sejauh-jauhnya orang tuh nariknya tuh ayo balik lagi. Jadi sebenarnya bikin solid pertemanan itu bukan karena happy-happynya ya, bukan karena kita memang hanya sekedar sefrekuensi aja ya, tapi juga di situ ada pertolongan Allah ya. Betul. Untuk menjaga hubungan kita ya. Mungkin sebelum doa dan ridho dari Allah adalah usaha manusianya juga mau merawat. Tapi kalau mereka ngerasa kita satu frekuensi, harusnya mereka punya usaha itu. Masing-masing punya usaha, nggak hanya satu orang yang berjuang untuk mempertahankan itu ya. Karena ya ketika kita jalan sama orang-orang yang satu tujuan, insya Allah pasti pertemanannya solid sih. Kayak gitu. Tadi ya, sebuah keharmonisan itu butuh kesalingan. Gitu. Masya Allah, solid! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sesi menegangkan buat aku. Jadi di sesi kali ini aku mau ngasih tahu sebelumnya sama teman-teman kalau kita punya yang namanya Sabi Project, dan di Sabi Project itu ada segmen yang namanya Ruang Temu. Ruang Temu itu adalah tempat untuk mengumpulkan orang-orang yang memang mau berdiskusi, berbincang, berbagi cerita dan kisah hikmah hidup lainnya di agenda Ruang Temu. Nah, di agenda Ruang Temu kali ini kita ada bintang tamu pertama kita. Bintang tamu pertama kita di sini ada siapa Mbak namanya? Siapa ya namanya? Tahan. Ulang ya? Enggak usah. Kenalin diri. Kenalin diri. Aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Kok ada di ruang temu tuh mau ngapain? Terima kasih Sabi Project atas undangan Sama-sama. super impulsifnya. Karena ini benar impulsif. Ya. Nama aku Mutia. Mutia. Nama lengkapnya dong, nama lengkapnya. Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Kayak orang-orang nggak akan inget juga. Tapi namamu itu doa dan itu bagus. Oh, iya? Jadi nama lengkapnya tuh Mutia Amalus Soliha An-Nasri. Makanya setiap langkah hidupnya tuh selalu penuh amal solih gitu. Nah, itu juga berkaitan sama episode kita di Ruang Temu kali ini, ngebahas tentang mungkin topik besarnya adalah tentang pertemanan ya. Karena kebetulan Mutia ini adalah teman deket aku di kantor. Yang nggak usah kasih tahu di kantor pokoknya. Ya, Mutia tuh support system aku banget lah di kantor gitu. Karena ini adalah momen spesial di sesi pertama, di episode pertama dari Ruang Temu. Aku pengen ngundang Mutia untuk diskusi di sesi kali ini. Dan temanya juga masih relate banget sama hubungan kita, yaitu tentang pertemanan yang solid. Solid banget sih. Solid! Solid yang lain. Aduh, ini baru awal Ibu, tolong ditahan dulu. Oke. Kita langsung masuk ke sesinya aja, gimana nih Mut? Kita siap ngobrol-ngobrol? Udah siap bincang-bincang? Ini ngobrol versi serius, menyenangkan. Ngobrol versi kita pada umumnya di jam makan siang aja sih. Tiba-tiba kayak iya, lama ya tiba-tiba udah loh kok gitu. Habis di jam makan siang kita. Oke, ini bicara-bicara pertemanan nih Mut. Pertemanan, kita kan kalau di kantor baru kenal sekitar 6-7 bulan ya. Ya sekitar 6-7 bulan lah kenal di kantor gitu. Tapi ternyata jauh sebelum itu kita udah ada connected-nya gitu. Kita sudah terhubung lama sebetulnya, tapi beneran jadi temen ketemu jiwa raga itu 7 bulan terakhir gitu. Coba cerita momen pertama kita ketemu. Momen pertama. Iya, momen pertama kita ketemu. Iya, boleh. Itu dulu apa ya itu ya? Momen pertamanya. Pas ini nggak sih? Meeting ya? Meeting. Oh iya, rapat tim ya kan? Iya, rapat tim pertama kalinya. Karena waktu itu aku statusnya masih one more notice kan di kantor yang lama. Jadi kalian udah mulai kerja duluan. Betul, aku nyusul. Mana nih satu orang lagi? Terus aku meeting pertama sama kalian. Dan waktu itu pas ketemu pertama aku tuh emang ini Retno yang gue kenal gitu atau gimana sih? Oh, pokoknya waktu itu kayak udah di spoiler kan. Satu tim lagi namanya Retno. Nggak tahu kenapa kayak jangan-jangan Retno temannya teman-temanku gitu. Oke.
Terus tanya lah, siapa bang namanya gitu. Kasih tahu, ini Puji Retno. Oke. Kita lihat mutualannya. Oke. Kita stalking ya. Oh, jadi lu sempet stalking gue di Instagram ya sebelum kita temenan di kantor itu. Oke. Apalagi kan kalau nggak salah nggak di private kan? Oh, nggak di Udah sekali. Anaknya publik banget emang, anaknya publik banget. Terus Ketemulah Tri Puji Retno. oke. S_human being. Oke, asik. Promosi. Promosi IG. Tolong habis itu. Oke. Habis itu, oh iya benernya ini anaknya. Akhirnya bilang, Hmm, Smanli ya bang, gitu ya. Oke. Ya, kayak oh ya udah kenal. Bingung ya pas ditanya. Oke. Iya gitu. Tapi sebenarnya waktu itu lu emang udah kenal gue. Tahu, lebih Oh, ke tahu. tahu sih. Belum Oke. kenal. Kalau kenal kan kayak kita udah pernah interaksi personal. Iya betul. Sementara itu kayak ya udah cuma Mutia doang yang tahu gitu. Kenal, tahu bang. Tapi dia nggak tahu saya sih. Ini bertepuk sebelah tangan ya. Iya. Terus kenapa? Iya soalnya kayak gitu gitu. Iya, kan. Kayak, oke. Karena memang ternyata dia teman-temanku. Iya. Akhirnya coba konfirmasi lah ke beberapa temanku lagi. Oke. Kamu waktu itu pernah ini gak sih waktu kita sekolah namanya sama si Retno? Oh, karena Muti Semansa ya? Iya, Muti aku di Semansa, aku Smanli Depok. Jadi sama-sama circle anak Depok nih. Jadi aku tanya lah teman-temanku kan. Terus? Kenal Retno, oh iya ini kan Retno yang di ini gitu kan. Mereka pernah berpapasan ternyata dalam satu organisasi yang di situ tidak ada akunya. Oke. Jadi berhubung mereka teman-teman dekatku, jadi kalau lagi cerita ya mau nggak mau aku denger dong. Iya. Dan kayak nama itu tuh terngiang-ngiang gitu. Agak famous ya? Kayak Jadi kepedean. Retno gitu. Ya, oke, terus? Ya udahlah, akhirnya kita tunggu dia sampai hari pertama. Datang lah. Apakah gitu? Benar. Ternyata kayak, ini Retno. Tapi sesuai ekspektasi ya, karena yang kenal aku doang. Jadi dia kayak, oke kita seperti baru pertama kali kenalan lagi. Oh iya, kita kaku banget. Canggung kan? Iya, aku canggung pertama. Tapi ketika meeting pertama itu kan ada momen akhirnya kita makan malam bareng nggak sih? Naik mobil bareng akhirnya. Oh iya. Kita mau makan malam bareng, naik mobil bareng. Dan waktu itu pertanyaan pertama yang gue tanyain gini, lo kuliah di mana gitu kan? Iya. Iya, tanya itu. Terus jawab UNJ 17 gitu kan. Akhirnya UNJ bla 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 ngobrol gitu. Ternyata pas ngobrol itu juga banyak teman-teman yang gue kenal itu temenan sama lo gitu. Iya benar. Versi kampus. Iya, versi Kalau kampusnya. Retno melihat dari sisi kampus. Cuma kalau kemudian kayak, siapa yang mau aku kenalkan di kampus? Ya tidak ada gitu. Jadi aku mengenalnya lewat jalur sekolah. Oke. Itu yang akhirnya pertama kali ketemu udah langsung yang kayak kita selekat itu. Karena ternyata teman-teman kita ya satu circle juga gitu. Jadi lekat banget ya di pertemuan pertama itu. Tuh kayak Kayak langsung ngobrol panjang. soalnya yang dia kenal nih teman aku tapi teman dekatku gitu. Jadi bukan sekedar temen yang ya udah kayak asal kenal gitu. kenal terus dia temannya si ini udah Iya, selesai iya. gitu doang. Nggak kayak gitu Oh, iya. kan. Tapi ternyata mereka teman-teman dekatku. Iya, iya. Lalu kayak Retno gitu. Oke, baik gitu. Jadi pertemuan pertama cukup berkesan ya. Langsung bahas banyak hal gitu loh. Iya kayak berarti kenal si ini dong. Berarti kamu kemarin di ini kan? Kamu di ini kan? Gitu. Oke. Jadi menarik. Itu pertemuan pertama. Terus apa ya? Ya kalau Mutia pertemuan pertamanya juga sebenarnya di momen meeting itu ya. Sama aku juga pertemuan pertamanya di momen meeting. Tapi kalau Mutia sebelumnya udah kenal, udah tahu Retno siapa. Tapi kalau Retno masih bertanya-tanya ini Mutia yang mana. Oke, maaf ya Mut, maaf dulu ya Lebaran nih, maaf banget. Kenapa memang nama Mutia itu kayak banyak Pasaran ya. banyak sekali. Oke, terus apa namanya? Kita kan sering banget ngobrol ya, Mut. Sering ngobrol kalau di kantor, ngobrol random. Terus habis itu ketika ngobrol tuh pasti ketemu tuh sama momen-momen yang kayak, oh ternyata lu kenal sama si ini juga. Oh ternyata, misal kayak lu cerita kalau gue tuh suka naik gunung. Terus lu naik gunung sama temen-temen SMA gue. Gitu. Contohnya kayak gitu, gitu kan. Atau misalkan kita datang ke acara apa gitu, tiba-tiba di acara itu kita salaman sama orang yang sama temen kita gitu. Terus ada momen-momen apa lagi sih yang kita tuh kayak kok pertemanan kita jadi lekat banget nih gitu. Ini enggak sih, jadi Mutia tuh pernah ikut ini ya, kayak bantu agenda lah gitu kan, bantu agenda, ikut kepanitiaan gitu. Iya. Di Depok juga. Oke. Gitu. Oh, komunitas bagian yang bensin. gue pengurusnya itu ya. Depok banget gak Depok sih? banget salah. Sebenarnya, baru inget deh. Ternyata kita sebenarnya pernah ketemu di Depok banget. Oh iya. Pernah. Demi apa? Kita tidak senotis itu karena ada too much orang. Kan waktu pertemuan pertama kali Depok banget, datang nggak sih? Iya. Nah, Di itu juga datang. roti bakar Givari gak sih?
Margonda kan? Di apartemen. Oh, Dev apartemen. Iya, Dev Di apartemen. guys. Apartemen. Enggak, kita anak baik-baik. Ya, di Dev apartemen terus. Nah, ini di situ, baru ingat kan, ternyata kita udah pernah ketemu di sana, cuman belum saling notice sih, belum notice Jadi, karena urusan kita beda-beda. Oh, iya, Kan iya. Mutia di bagian media. Media, aku di bagian keuangan waktu itu. Jadi kayak, ngurusinnya. oh ya udah, nggak ada ini nih, nggak ada celah sana. Terus di komunitas yang itu kan memang nggak begitu sering ya Betul. pertemuan rutin Betul. yang keseluruhan, Betul. paling per divisinya kayak gitu. Jadi sebenarnya pernah ketemu. Ya kan? Nah, orang-orang yang di sana berarti kita saling kenal lagi. Iya. Kok Dan berlanjut kan? kenapa circle itu aja? Karena kita ada di Karena kita solid. Enggak. Ya maksudnya kadang tuh kalau misalnya lagi ngobrol sama Muti, banyak hal-hal yang wow-nya gitu loh, kayak, hah? Loh? Kok? Loh? Gitu. Jadi kayak, kenapa dunia jadi semakin sempit gitu loh, ketika semakin ngobrol sama Muti, semakin deket, semakin banyak hal yang diceritain, kayak semakin, kok dunia kita dia doang ya? Atau entah kitanya yang terlalu sempit, atau atau sebenarnya pertemanan kita yang terlalu luas. iya, atau pertemanan kita yang terlalu luas gitu ya. Pertemanan Retno. Pertemanan Muti. Aduh. Pokoknya kalau udah anak Depok, kayak nggak mungkin nggak kenal satu sama lain gitu ya. Tapi kan ini udah ranahnya ke kampus gitu loh. Udah ranahnya ke kampus tetap kenal juga gitu. Jadi kayak, wow, kenapa pertemanan kita sungguh luar biasa. Betul. Apakah ini takdir gitu? Bagian takdir. Oh, bagian Karena takdir. Kita ketemu juga akhirnya. Oh iya, Kan? takdir. Karena siapa? Oke. Karena Allah yang ngizinin gak sih? Iya. Soalnya kayak sebenarnya kita pernah ketemu di Depok banget. Iya. Tapi kita nggak seintens itu. Mungkin karena, oh iya kalian intensnya nanti ya kalau versi Allah kayak gitu. Iya benar. Terus Mungkin sekian belum tahun sekarang kemudian, gitu. Sekian tahun kemudian hidup di kampus masing-masing, lulus, kerja, drop. Drop nih orang iya. ini, kan? Karena ceritanya udah lengkap gak sih? Kenapa? Cerita di dunia SMA-nya, cerita di dunia kampusnya. Jadi ketika kita berbincang tuh udah full tuh ceritanya. Gitu. Makin luber. Makin solid. Mungkin itu juga nggak sih yang akhirnya di kantor kita jadi yang tadi sesupport itu gitu, karena kita sama-sama tahu background kita masing-masing gitu. Jadi sesupport itu untuk ayo kamu pasti bisa, dan tahu juga loh cara supportnya gimana gitu. Kayak ya udah tiba-tiba terhubung aja. Gitu. Iya, tiba-tiba koneksinya nyambung aja gitu. Kayak tiba-tiba kok kita deep talk ya? Kita jaringannya 5G. Kenapa kayak dia bisa tapi membaca pikiran tapi lu saya? sepakat gak sih kalau tadi kan gue bilang kayak dunia kita sesempit itu, tapi kalau lu berpikirnya enggak, bukan dunia kita yang sempit, tapi memang pertemanan kita yang luas gitu. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah pertemanan kita yang luas ya, bukan dunia kita yang sempit ya. Pertemanan kita yang luas sampai akhirnya kita semakin terhubung. Itu yang mungkin bikin pertemanan itu jadi apa ya? Kalau nonton podcastnya Vidi Aldiano tuh, dia kan juga jaringan pertemanan luas banget ya. Iya kan? Iya kan? Itu kan luas banget gitu loh. Kayak dunianya tuh lebar banget. Apakah kita visualnya seperti itu gitu? Ya sampai akhirnya kalau ketemu satu dengan yang lain tuh nggak perlu banyak komunikasi yang lama, udah langsung klop aja gitu. Kayak misal Mutia buat teman, terus kita nongkrong bareng, tiba-tiba jadi temenan sama Retno juga gitu. Pernah kenal tuh Iya. kisah itu belum lama terjadi. Belum lama terjadi, ya kan? Kayaknya orang-orang yang ada sama kita itu nggak akan beda jauh juga sama kitanya, sama diri kita. Perihal apa tuh? Perihal gaya Frekuensi. pertemanannya, frekuensinya. Karena kalau secara kepribadian kan pasti orang beda-beda ya. Iya. Orang beda-beda, secara karakter orang beda-beda, tapi selalu ada yang bisa menghubungkan ya nggak sih? Dan itu mungkin yang disebut frekuensi. Frekuensi yang kalau dideskripsikan kayak apa tuh agak bingung juga. Yang penting kita tuh bisa membedakan kayak, oh orang ini cocok nih sama aku. Gitu. Makanya ada juga kata-kata yang berkumpullah dengan orang-orang solih, maka kamu juga akan dipertemukan lagi sama orang-orang solih gitu ya. Iya, ada juga sebenarnya. Narasi itu mungkin part of frekuensi juga nggak sih? Kayak ini yang istilah berteman sama minyak wangi. Sama tukang minyak wangi. Minyak wangi sama minyak wangi. Ya maaf ya minyak wangi ya. Tipe. Kayak spiku gitu. Kalau misalnya ya istilah ya, kalau misalnya kita berteman sama si penjual minyak wangi, kita kan akan kena harumnya minyak wangi juga, makanya kayak gitu sih biasanya. Jadi harum semerbaknya itu terbagi lah sama yang lain. Oke. Terus apa ya? Biasanya kan kalau kita ngobrol itu jadi momen terulang untuk tahu kalau ternyata temen kita tuh semakin banyak nih yang sama gitu. Terus habis itu semakin banyak juga bahas topik, semakin sering kita jalan bareng.
dan juga mungkin ngelihat di story Instagram gitu ya, kok jadi banyak mutualannya gitu. Kayak loh kan orang ini saya kenal, oh ternyata Anda kenal juga orang ini. Iya. Nah, biasanya momen apa lagi sih Mut yang bikin kita tuh kayak loh gitu, loh kok ternyata gitu. Ada nggak sih momen-momen yang lain? Kayaknya beberapa kali ya, misal kayak waktu itu, ini agak momen agak berduka sih, momen berduka, terus Iya. tiba-tiba kan ngobrol sama Retno, Iya. terus ada kenalan Muti yang yang kenal, Iya. terus ngelihat kita interaksi, Iya. pas udah selesai, lu kenal Retno? Heeh. Kenal? Heeh. Kenapa? Gitu. Kamu juga kenal? Iya, aku sering ini seprojek sama Retno dan sebagainya. Ngaji Pekanan nggak sih temenku yang temen ngaji Pekanan aku? Oh iya, itu salah satunya. Oh, iya. Terus kakaknya juga. Iya. Kakaknya itu. Iya. Terus Kayak, kamu kenal Retno dari mana? Iya, Kak, dia teman sekantor aku. Gitu. Oh, dia satu PNJ sama aku. Kayak, oh wow. banyak wahnya. Kemana aku pergi ada Retno. Kemana aku pergi ada Mutia. Selalu kayak gitu. Kayak, Terus apa ini koleksi pertemanan gitu? koleksi pertemanan. Kayak gitu. Oh, momen-momen yang kayak gitu ya. Momen kayak gitu sering banget terjadi. Terus mungkin tadi kan sempet ya Muti menyinggung tentang kayaknya juga pertemanan kita yang akhirnya punya circle yang sama ini ngaruh sama frekuensi gitu. Menurut Muti, sengaruh apa sih teman-teman yang satu frekuensi sama kita tuh? Kok jadi betul? Kok jadi Muti lupa? Gimana sih? Kenapa jadi lupa? Sengaruh apa ya? Sengaruh apa? Tadi ngaruh jawabannya apa? Tadi jawaban. Oh, kamu sudah menghasilkan jawaban ya tadi? Bukan tadi udah dibahas. Enggak, belum. Emang tadi belum Tentang pengaruh pertemanan yang frekuensi belum. Oh, itu ngaruh sih. Itu besar pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika kita ada di lingkungan yang satu frekuensi yang sama, kita pasti bakal nyaman guys. Karena kayak, oh, kita nggak perlu terlalu banyak menjelaskan. Kita tuh udah paham. Udah paham gaya komunikasinya gimana, Betul. topik yang dibahas apa. Terus apalagi ketika kita ada di kondisi-kondisi yang mungkin lagi nggak stabil ya, lagi nggak enak. Oke. Tanpa kita perlu banyak basa-basi, iya nih gue lagi ada masalah sama ini, orang itu pasti bisa ngebaca dari Paham. raut muka kita. Kenapa? Karena oh kayaknya dia lagi nggak baik-baik aja. Oke. Ya udah. Itu yang bikin hubungan tuh jadi nggak banyak perdebatan dan pertengkaran ya kalau Karena pertemanan perlu yang kayak banyak- gitu. betul. Dan ketika kita ada di lingkungan yang sefrekuensi, mereka tuh mau apa ya, effort untuk memahaminya tuh kayak udah oke gitu. Ah, nggak sih? iya, Karena sepakat. Kalau nggak nyambung nih, kalau nggak sefrekuensi, Malah marah-marah kayak lu kenapa sih, orang gue lagi butuh lo buat bantuin gue, lu malah Capek lagi nggak gini gitu. Capek kan? Ya, capek banget. ya Capek. kan bisa sih, tapi Mati. kita bisa ada di lingkungan Bisa. yang nggak sefrekuensi tuh bisa. Selain energinya habis, tapi Mati. Astagfirullah. Capek dulu lah. Capek Minimal banget, kan? capek lah gitu. ya kan, sedangkan kalau misalnya kita ada di lingkungan yang sefrekuensi, mau secapek apapun, capek sih tetap pasti ada capeknya, cuma akan ada perasaan senang gitu. Itu dia yang kenapa ketika kita lagi di kantor sehektik apapun nggak pernah ngerasa beban. Karena misal gini, Muti tahu akhir bulan itu adalah itu adalah partnya Retno berjuang gitu kan. Tanggal 20-an sampai awal bulan itu adalah tanggal Retno berjuang, di mana Retno pusing, hektik dan sebagainya gitu. Jadi ketika Muti mau nyenggol, mau nanya atau mau apa tuh selalu nunggu momen. Pasti nanyanya tuh setelah kita selesai doa abis sholat berjamaah, baru berani nanya, no aku mau nanya ini gitu kan. Gitu. Atau kalau Muti yang datang terus dengan raut diem, hening, nyampe langsung tilawah. Nah itu pasti ada sesuatu tuh. Jadi nggak berani untuk nanya, Mut ada kerjaan gini, nggak, kayak yaudah kasih ruang Muti dulu untuk tilawahnya sampai selesai gitu kan. Sampai hatinya tenang, mungkin memang ada sesuatu gitu. Gitu ya, sesuatu. Jadi gitu ya, itu ngaruh juga ya jadinya. Karena jadinya maksudnya kayak kita perlu menjelaskan gak sih kondisi kita sesama lain? Enggak, Retno nggak ngejelasin, Muti juga nggak ngejelasin. Tapi kayak, oh kayaknya ntar dulu deh gitu. Iya. Dan itu yang bikin kita kayak ngerasa, oh orang ini memberikan ruang untuk aku. Tenang, Oh orang ini nyaman. secara langsung dia Iya. ngerti aku loh. Iya, Kayak iya. gitu. Itu yang lebih enak aja gitu kalau hidup di fase yang udah sekarang yang kayaknya males deh kalau udah terlalu banyak yang membuang-buang energi. Nggak sih? Itu padahal dari koneksi cuma tadi ya,
Muti kenal Retno di awal dari temen ke temen, terus habis itu kita kerja sama bareng di kantor gitu. Terus akhirnya membangun hubungan, punya frekuensi yang sama, punya tone yang sama. Terus akhirnya bisa saling pengertian, ngasih rasa nyaman, dan akhirnya kita juga bisa produktif ya. Betul. Jadinya ya. Jadi, sebenarnya ini case-nya bisa di mana aja ya? Bisa di mana aja, Mungkin betul. kita Mutia di lingkungan Mutia yang lain gitu kan, menemukan orang-orang sefrekuensi juga, terus nyaman ngejalanin itu juga enak kan? Misal contoh deh, Muti kan suka naik gunung nih. Nah, terus temen naik gunungnya sefrekuensi juga nggak? Kayaknya jangan bahas naik gunung. Kenapa? Soalnya kalau naik gunung tuh Ada agak beda, agak beda. lebih ke mereka tuh orang-orang baru semua. Jadi Tapi sefrekuensi nggak? Nah, itu pertanyaannya. sefrekuensi sih. Sefrekuensi kan pada akhirnya? Karena tanpa harus dijelaskan ya. Karena Mutia tuh lebih suka naik gunung sama orang yang nggak ngerokok. Nggak ngerokok, terus ingat sholat. Betul. Apalagi kita lagi di luar kan. Iya, betul. Nah, akhir-akhir ini enggak sih, di tahun lalu itu naik gunung dipertemukan sama orang yang seperti itu terus. Tapi Muti nyari nggak waktu itu? Kayak memang Muti pengen naik gunung sama orang yang kayak gitu. Emang Muti mau temenan sama orang yang kayak gitu. Muti tuh biasanya nyari atau emang datang sendiri sih kayak gitu? Sejujurnya Temen-temen kayak gitu? pernah effort nyari sih. Oh, effort nyari. Tapi kayak bingung. Karena apa tuh? Dulu tuh pernah ya, kayak oh ada nih orang-orang yang kayaknya naik gunung sama orang ini enak gitu. Oke. Dijamin, apalagi nggak skinship juga kan. Iya, betul. Terus tapi orang ini wacana doang gitu, kayak oh oke, kita tidak cocok gitu. Oh, karena dia tidak bisa mewujudkan jadi kenyataan. Oke. Terus akhirnya udah agak hopeless sih, kayak bisa nggak ya naik gunung lagi? Pengen banget, karena kan terakhir waktu SMA. Iya. Terus sampai akhirnya ya udah karena udah hopeless, terus jadi ya udah doa aja kayak ya Allah aku pengen naik gunung, tapi tolong pertemukan aku sama orang-orang yang kalau aku naik gunung sama dia nggak ngerokok, terus dia tetap mau sholat, terus dia nggak memudahkan untuk bersentuhan yang bukan muhrimnya, kayak gitu. Ya udah doa aja kayak gitu sampai kayak randomly gitu. Itu di fase-fase kritis sih, mau skripsian ya, mau sidang, tiba-tiba ada aja kan nih Mut ke Merbabu waktu itu pertama kali. Oh, Merbabu. Siapa aja orang-orangnya gitu. Naik nggak ya gitu. Cuman tekadnya memang aku akan naik gunung kalau aku udah lulus gitu. Jadi ya udah ngajar skripsi, terus aku bilang kayak ya Allah kalau orang-orang ini orang yang tepat buat aku, gitu. Orang-orang yang sefrekuensi, orang yang selama ini aku cari, orang yang selama ini aku minta, tolong bantu aku untuk mewujudkannya. Gitu. Intinya minta dimudahin lah ya. Akhirnya lulus, terus bisa naik gunung. Dan ya udah bener aja gitu kan. Meskipun pas naik gunung saat itu hujan badai. Wah, kebayang kayak Merbabu hujan badai, kan? jalurnya kayak gitu. Kalau nggak sama orang-orang yang sefrekuensi, yang sama-sama tawakal ilallah, berat banget sih, berat banget, parah. Apalagi kayak hujan badai, tapi aku tahu orang-orang ini orang-orang yang juga bersama Allah lah. Jadi berat banget. Muti pertemanannya berat banget. Astagfirullah, masya Allah. Iya, aku aja sih kayak punya gak tahu sih. Terus orang lain mikirnya apa kayak gitu atau enggak gitu. Terus ketika hujan badai kayak ini kayaknya mengkhawatirkan banget. Orang tuh akan mudah banget untuk pegangan kayak gitu, di kondisi kayak gitu. Atau orang mudah banget, apalagi kan di gunung tuh kita sering denger ya interaksi-interaksi. Iya, betul. Ya, yang terlalu mudah lah. Kayak. Tapi sama orang-orang ini kayak, ayo kita sholat dulu kayak. Atau pas lagi kedinginan atau apa, orang-orangnya malah zikir gitu. Jadi bikin kayak, oh sama mereka nih tenang gitu. Kenapa? Karena yang mereka andalkan tuh Allah kayak gitu. Jadi mau hujan badai kayak gimana pun kita jalannya sama. Jadi sesuai sama permintaan ya. Ya Allah, dipertemukan sama teman-teman yang memang sefrekuensi sama aku, sama teman-teman yang juga ingat Allah gitu ya. Betul. Penting banget ya buat Muti ya hal-hal kayak gitu ya. Teman-teman kayak gitu ya. Penting banget karena kayak ngerasa nyaman, ngerasa aman dan nyaman sih lebih tepatnya kayak gitu. Makanya kalau ditanya nyari nggak sih kita? Nyari. Mungkin usahanya nggak lewat secara konkret ya. Ayo gitu kan. Atau ikut kesini ya, atau tapi nyoba. Nyarinya tuh dalam bentuk doa ya? Iya. Ya Allah. Jadi ya karena doa itu juga salah satu bentuk ikhtiar. Iya, betul. Kita gunakan saja senjata umat muslim biasa. Iya, betul. Tapi kalau Retno kebalikannya, Mut. Kenapa? Kalau Retno tuh malah nggak nyari. Oh, nyari. Maksudnya kayak ketemu Muti gitu kan, itu kan nggak nyari ya. Tapi nggak tahu sebenarnya memilih tempat yang memang value-nya sama-sama Retno itu bagian dari mencari atau bukan.
tapi ngerasanya Retno tuh nggak pernah mencari lingkaran pertemanan yang sefrekuensi sama Retno. Tapi untuk organisasi misalkan, atau misalnya untuk tempat kerja dan sebagainya, Retno selalu memilih yang punya value sama Retno. Karena kalau value-nya sama, insya Allah ya dengan sendirinya teman-temannya sama gitu lah. Misal kayak di kantor yang lama gitu kan, dari awal magang terus akhirnya kerja 3 tahun di sana. Kenapa bertahan di sana selama 3 tahun? Karena ya value-nya sama, value perusahaannya. Terus juga di sana ketemu sama kakak-kakak yang dulu ngaji bareng di kampus kayak gitu-gitu kan. Dan ternyata lambat laun walaupun ada karyawan baru kayak ada mereka teman-teman kita yang mungkin juga dulu punya latar belakang yang beda, tapi pada akhirnya sama. Pada akhirnya punya pemikiran yang sama gitu loh. Terus akhirnya setelah di kantor itu selesai, pindah ke kantor yang baru kan, di kantor yang baru dilihat itu ya value-nya lagi kan, ini value-nya gimana nih perusahaannya gitu. Dan gak terlalu meminta untuk nanti pengen dapet temen yang asik pengen dapet temen yang support di pekerjaan, enggak ada permintaan kayak itu. Cuma ya udah selama value kantornya sama Retno, insya Allah pasti ketemu sendiri aja gitu. Ternyata bener kan ketemu gitu loh. Atau kayak zaman SMA juga gitu, ikut organisasi banyak gitu kan, dari yang mungkin background-nya Islamik ataupun gak Islamik, tapi pada akhirnya ketemu sama teman-teman yang sama gitu. Jadi selain kita tadi ya, kalau Muti kan lebih ke mencari, kalau aku mungkin mintanya lebih ke value-nya kali ya. Ininya menekankan di bagian value ya. Jadi nyarinya tuh by value. Iya, by value kalau Retno. Gitu. Karena kita sebenarnya kalau Muti pikir-pikir ya, kenapa sih sampai akhirnya Muti tuh nyari kayak gitu? Karena pernah ada di fase-fase yang ini sangat tidak nyaman kayak gitu. Muti tuh ngerasa sendirian. Ada pernah juga sebenarnya Muti ketemu sama teman-teman yang gak sefrekuensi. Ada kayak. Dan terus? Itu capek ya kayak gitu. Terus? Apalagi ngerasa sendiri gitu. Kayak aku punya teman sefrekuensi, teman-teman SMA aku, tapi kan ketika aku kuliah mereka nggak ada di sekitar aku gitu. Iya. Terus sampai kayaknya tuh aku juga nyari selama di kampus. Ketemulah waktu di organisasi tingkat univ. Itu kayaknya jadi momen part hidup yang aku syukuri, kayak aku bersyukur aku lanjut sampai ke univ karena akhirnya aku menemukan satu tempat yang bikin aku nyaman, yang isinya orang-orang yang sefrekuensi sama aku. Waktu itu eksekutif atau legislatif di kampus? Aduh, waktu itu aku di legislatif. Kamu di legislatif. Dan aku menemukan itu, aku mencari itu dari aku di prodi. Mencari itu dari aku di prodi, aku pelan-pelan naik, terus kayak aku harus cari kemana lagi ya. Sampai sebelum aku ke univ, aku tuh sempet kayak, ya Allah aku pengen deh ngerasain nyaman kayak gitu sebelum aku lulus, di tingkat akhir gitu ya. Minimal banget sebelum aku lulus, supaya ada sesuatu, ada banyak kenangan baik yang bisa aku kenang di tempat ini. Ya udah akhirnya memutuskan buat lanjut juga. Ternyata emang Allah kasih gitu kan. Karena nyaman banget ya di sini, sampai lupa kayak udah mulai sih. Kok tiba-tiba demis gitu? Iya, tiba-tiba demis, dan itu nggak berasa, dan itu juga ketemu orang-orangnya juga random gitu loh. Kayak aku nggak pernah kenal orang. Karena kalau di univ kan dari macam-macam fakultas kan. Fakultas, prodi yang dia anak fakultas ini. Ada yang baru aku pertama kali lihat, ada yang ternyata kita pernah beririsan loh sebelumnya. Cuma kayak Retno tadi, pas kita beririsan di suatu event atau acara, kita tuh nggak notice satu sama lain, atau kayak notice tapi ya udah cukup gitu, nggak berlanjut, nggak akan kepikiran nanti akan kerja bareng, nanti akan kita punya koneksi yang lebih, nggak kepikiran gitu. Terus akhirnya ketemu kayak ya udah, dari situ kan aku tahu ternyata Allah dengar aku loh kayak gitu. Jadi kalau mau minta spesifik ya nggak apa-apa, minta aja kayak gitu. Sampai pertemanan tuh meminta boleh gitu ya Mut? Boleh. Dan memang harus meminta bahkan ya? Iya, betul sekali. Karena nggak tahu ya, katanya doa itu kan senjata umat muslim. Betul, sepakat perihal itu. Kalau misalnya senjata itu kan sekaligus yang akhirnya bisa mengamankan kita nggak sih? Orang pakai senjata biar apa sih? Melindungi diri? Ya kan, melindungi diri. Salah satunya melindungi diri supaya kita tetap ada di posisi yang aman kan? Nah itu salah satunya. Kita minta kita ada ditempatkan di kondisi yang nyaman, orang-orang yang sefrekuensi, menurut itu perlu dispesifikin sih. Nah, kalau misalkan nih, kita ada di kondisi, kan kita kebetulan alhamdulillah qadarullahnya adalah selalu dipertemukan dengan teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang satu value, teman-teman yang memang punya misi
Ya mungkin kalau bahasa kita misi dakwah gitu ya. Masya Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah dulu ya. Ya. Tanpa Allah membarik. Allah membarik. Allah membarik. Biasa selalu arahnya ke sana gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman tuh yang ujiannya adalah tidak mendapatkan lingkungan yang seperti itu gitu, Mut. Nggak dapat teman-teman yang akhirnya membuat dia solid, akhirnya membuat dia nyaman, akhirnya membuat dia menemukan nilai-nilai hidup gitulah. Itu menurut pandangan kamu gimana sih, Mut? Kita perlu hadir di tengah-tengah orang-orang itu nggak sih? Kita ya sebagai orang yang tadi seperti kata Retno ya, membawa misi untuk dakwah. Masya Allah. Terus Kan kita juga bisa ngelihat dong kayak, oh kayaknya dia nggak nyaman. ketika kita ngobrol, Muti tuh selalu ngingetin tentang next level peran gitu. Jadi ketika kita, bahkan tentang pertemanan ya, pertemanan itu bukan hanya kebutuhan kita sendiri, tapi ketika pertemanan kita udah solid, udah kokoh, udah kuat, udah melekat satu sama lain, bahkan punya jaringan yang luas, yang tadi kita sepakat bahwa kayak pertemanan kita aja yang luas gitu, bukan dunia yang sempit. Yang berikutnya adalah kita coba hadir di tengah orang-orang, dan itu juga yang ngebuat Retno, ketemu sama Ukti Mutia ini itu beda. Itu kayak beda gitu loh. Style kita tuh style anak gaul. Asik. Tapi tetap syar'i gitu. Makanya pas ngobrol sama Muti ketika bahas tentang next level apa segala macam, itu tuh gak ngerasa berat gitu loh. Kita nggak pernah kan ngerasa itu adalah suatu obrolan yang berat atau topik yang berat, karena memang pembawaan kita juga senyaman itu gitu, karena memang kita juga tahu bahwa kita punya peran ke sana gitu. Betul, itulah kenapa satu frekuensi itu seberpengaruh itu kan. Jadi iya. coba kalau misalnya kita nggak sefrekuensi, kayak Mutia ngomong ini kayak enggak Mut, ditangkis sama Retno. Tangkis capek nggak? Capek kan, pasti kalau kayak gitu capek. Walaupun emang sih maksudnya kita nggak selalu sefrekuensi kan, ada sudut pandang kita yang berbeda, tapi ketika kita berbeda pun menghargai gitu. Ternyata Retno mananya tuh kayak gini, kalau Mutia tuh kayak gini, ya nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya tujuan kita sama kok, kayak gitu. Apa kita mau sama-sama meraih apa yang Allah ridhoi aja kan? Kayak gitu. Pun di tingkat pertemanan ya, kadang tuh Mutia suka kepikiran ya, misal gimana caranya pertemanan ini nggak cuma sekedar senang-senang aja. Betul, ya sepakat. sih, gitu. Gimana caranya di pertemanan ini kita tuh bisa sama-sama dekat juga sama Allah. Betul. Gitu. Jadi ketika misal di pertemanan itu lagi ada yang capek ya, mungkin wajar aja kayak ada yang lagi ngeluh kerjaan, ada yang lagi ini sama hubungan orang lain yang lain kayak gitu. Tapi solusinya tuh akan selalu ke Allah lagi kayak gitu. Dan orang itu nggak masalah. Betul. Kan ada orang yang ketika dikasih, diingetin lagi mungkin ya, dinasehatin lagi, di reminder lagi tentang Allah kayak apaan sih pasti gitu. Agama-agama lagi gitu. Padahal kan sebenarnya memang itu yang kita butuhkan. Cuma mungkin caranya aja yang beda-beda. Kalau misalnya kita udah sefrekuensi dan pertemanan itu udah menyatu ke sana, rasanya tuh kayak Allah tuh memberkahi pertemanan itu. Jadi pertemanan aja berkah guys, Masya Allah. Jadi pertemanan aja berkah loh. Jadi kayak mau sejauh apapun kita nih, kayak misal ya wajar dong, Mutia pasti salah juga, Mutia pasti hilaf banyak juga. Betul. Gitu. Tapi ketika Mutia balik kayak, no Mutia tuh kayak gini loh kemarin, ya salah deh. Gitu. Tapi Retno tuh pasti ngasih insight-nya tuh nggak jauh-jauh dari mungkin Allah lagi ngajarin ini, mungkin Allah pengen balik lagi. Pun ketika Retno yang kayak gitu, Mutia paling kayaknya Allah mau ngajarin kita sesuatu sih. Kayak mau ada sesuatu yang lebih besar nantinya gitu. Jadi semakin frekuensi itu melibatkan Allah, kayaknya orang-orang di dalam pertemanan itu juga akan ditolong sama Allah juga sih. Masya Allah. Jadi nggak akan jauh gitu loh, nggak akan jauh sejauh-jauhnya orang tuh nariknya tuh, ayo balik lagi. Jadi sebenarnya bikin solid pertemanan itu bukan karena happy-happynya ya, bukan karena kita memang hanya sekedar sefrekuensi aja ya, tapi juga di situ ada pertolongan Allah ya. Betul. Untuk menjaga hubungan kita ya. Makanya kalau dalam Islam tuh ada istilah ukhuwah ya, Mut ya. Ukhuwah, ikatan. Ikat terus. Ya tadi ya, sebagai doa sebagai senjata. Pun kita juga perlu mendoakan teman-teman kita. Robito. Itu salah satunya. Robito. Atau ya sekedar kayaknya kita lagi keinget sama orang ini nih, ya udah doain aja ya Allah semoga Retno baik-baik aja ya. Iya, betul. Atau kayak Retno lagi ada masalah tapi nggak berani nanya karena biasanya kan Retno duluan yang cerita ya. Ya udah didoain aja ya Allah kalau emang Retno belum bisa cerita ke aku gitu.
semoga dia baik-baik aja dan bisa menyelesaikan apa yang memang harus diselesaikan dengan baik. Kayak gitu. Jadi apa ya, selain yang bikin mengeratkan itu menurut Mutia selain usaha manusianya, ada jalur langitnya juga. Iya betul, faktor langit ya. Kan. Betul. Karena ya udah kan yang paling membolak-balikan hati itu kan Allah. Iya, ya muqallibal qulub ya. Betul, di pertemanan kayak ada istilah people come and go. Iya. Kamu percaya nggak perihal itu? Percaya, tapi mungkin yang go ini adalah orang-orang yang nggak sefrekuensi. Sefrekuensi. Itu. Ya kan? Itu. Ya kan? Betul. Jadi Allah akan menyisihkan sendiri sih. Betul. Ya walaupun entah dengan ya Cara selesainya baik-baik atau enggak, ya udah kayak betul. gitu. Ya kan? Aku sepakat. Makanya kalau ada yang bilang, ya udahlah, gak usah terlalu percaya sama orang, kan people come and go gitu. Kagak, gue temenan belasan tahun. Gue kayaknya bye-bye aja selama frekuensinya sama gitu kan. Betul. Bahkan Retno tuh pertemanannya apa ya, next levelnya adalah sampai ada temen Retno yang dia itu berani menandatangani berkas penanggung-jawaban operasi Retno. Itu pertemanannya tuh udah yang gokil banget. Next level. Udah naik level banget tuh, udah yang kayak Next ya. udah ya, ini gue aja yang tanda tangan ya, lu bedah aja besok, lu tenang aja, aman, insya Allah Udah baik jadi wali gitu. ya, udah jadi wali orang keluarga. Gimana nih ceritanya gitu. Tapi ya memang ya itu yang tadi Mutia bilang, bisa jadi yang go itu memang yang akhirnya mereka nggak sefrekuensi lagi sama kita, mereka nggak satu pemikiran lagi sama kita, nggak satu nuansa lagi sama kita gitu. Tapi kalau yang itu bisa jadi malah next level jadinya gitu. Dan orang-orang yang sebenarnya stay bukan berarti mereka yang selalu catch up sama kita gitu loh. Betul. Yang selalu tiap hari chattingan, ya enggak juga sih. Gitu, kayak ya. capek juga ya tiap hari Iya. chattingan. Kayak ya kita punya kerjaan masing-masing, Betul. kita punya aktivitas masing-masing. Betul. Tapi pas kita ketemu tuh kayak nggak kayak ketemu orang baru, tapi Betul. kayak ya udah kayak disambut lagi gitu, kayak dipeluk lagi kayak gitu. Jadi kayak nggak ngerasa jauh betul. gitu. Jadi kalau dibilang tapi kan emang ada orang yang selalu ada, ya nggak ada. Ya nggak ada. Kayak, mungkin Betul. di fase Mutia yang mana Reto lagi nggak ada, Betul. adanya yang lain, dan itu ya nggak Ya nggak apa-apa, kayak nggak gitu. masalah. Memang setiap orang punya perannya sendiri di hidup kita. Betul, gitu. betul. Gitu. Gitu deh. Jadi pertemanan, balik lagi ke judul awal, pertemanan yang solid dibangun oleh satu value yang sama, Betul. dibangun oleh doa, Betul. dibangun oleh ridho dari Allah. Masya Allah. Gitu gak sih? Dan iya betul. Sama iya benar sih, sama ini ya. Mungkin sebelum doa dan ridho dari Allah adalah usaha manusianya juga mau merawat. Tapi kalau mereka ngerasa kita satu frekuensi, harusnya mereka punya usaha Iya, itu sih. masing-masing punya usaha, nggak hanya satu orang yang berjuang untuk Betul. mempertahankan itu ya. Karena sebuah keharmonisan kan butuh kesalingan. Oh, ini quotes ya guys, quotes. Sebuah keharmonisan butuh kesalingan. Kalau berjuang sendiri tidak Tidak bisa. pertemanan yang solid. Tidak ada, Ya tidak kan? bisa solid Ya kita. kan? Capek nggak sih terus susah nanyain kabar? Betul. Sampai kadang kita juga pengen tanyain Betul, kabar. betul, ya kan? betul, Kayak betul. gitu. Mungkin bulan ini nggak ditanyain, tapi nggak tahu 3 bulan lagi mungkin Iya. dia nanya. Betul. Dan itu juga ya, kalau dalam pertemanan tuh nggak boleh punya rasa curiga. Oh iya betul. Kayak, teman gue nggak support gue di sini, bisa jadi nggak support itu malah bentuk support nggak sih? Karena bisa jadi yang lagi mau lu jalanin sesuatu yang nggak baik, misalkan gitu. Betul. Oh iya benar. Ada kan tuh part-part kayak gitu kan? Ada dong, kayak, udah deh kayaknya nggak usah dilanjutin. Nah, Cukup aja. Kenapa? Karena itu udah merusak sih. ya. Maksudnya bikin kita jadi overthinking, bikin kita jadi kok kayaknya kita jadi mikir negatif mulu ya, dan Iya. yang ngeliat itu kan teman kita, Iya. ya kan? Betul. Akhirnya dia yang bisa bilang, udah deh cukupin aja. Iya. Gitu. Meskipun mungkin mencukupkan sesuatu itu tidak Nggak mudah. Iya, kayak Betul. gitu sih. Gitu. Kita mengulang konklusi berkali-kali ya. tapi emang kalau bahas-bahas pertemanan seseru itu sih, apalagi kalau sama Mutia ya. Maksudnya kita sama-sama punya background pertemanan yang tadi ya, pertemanan yang luas, sehingga dunia kita sangat luas sekali. Saking luasnya. Saking luas. Iya, saking luasnya semuanya terkoneksi gitu, dan sampai akhirnya harapannya sih Mut, nih sedikit mungkin sebelum penutup ya, harapannya adalah tadi ya Muti bilang kalau pertemanan itu nggak hanya sekedar untuk menjalin hubungan gitu, tapi ada next levelnya tentang punya peran masing-masing gitu. Harapannya sih kita nanti bisa saling support untuk peran kita masing-masing, bisa terus support langkah-langkah dalam kebaikan. Retno support Muti support Retno. Yang hari ini adalah bentuk supportnya Mutia. Karena ini adalah proyeknya Retno dan adik-adik gitu ya. Tapi Mutia mau hadir
di sesi pertama kali ini tuh makasih banget gitu. Dan semoga nanti ada diskusi-diskusi yang lain juga, ada kontribusi-kontribusi yang lain. Mungkin juga kita menggabungkan kontribusi pasukan kita berdua. Aduh, kayak tiba-tiba saya jadi warga Tiba-tiba jadi warga Sabi gitu kan. jaket kuning ya, mata kuning. Gak apa-apa, aman. Aman, tapi Ya aman. Gak ngerti ya teman-teman, gak ngerti pasti. Ya kayak gitu. Dari Muti ada closing statement gak nih sebelum tutup sesi? Maksudnya kalau obrolan ini dilanjut kira akan panjang. Karena itu minimal ngobrol 3 jam gak sih? Sedangkan ini dibatasi waktu hanya 45 menit. 3 jam gitu. juga karena jam kerja, abis itu harus kerja lagi. Kalau Gimana? apa ya? Kalau dari Tentang pertemanan ini, Mutia ya, pertemanan yang solid tuh perlu didefinisikan lagi sih, definisi solidnya tuh apa. Kalian mau solid dalam hal apa? Dan tujuan solid ini mau melibatkan siapa? Apakah hanya untuk sekadar antar manusia aja, atau hanya untuk hal-hal menyenangkan di dunia aja, atau kalian mau next level sampai kita bertemu lagi di jannahnya? Jadi ya ketika kita jalan sama orang-orang yang satu tujuan, insya Allah pasti pertemanan yang solid sih, kayak gitu. Tadi ya, sebuah keharmonisan itu butuh kesalingan. Kayak gitu. Masya Allah, solid. Makasih banyak Mutia, ya Allah. Makasih banyak. Buat teman-teman mungkin juga ada yang mau Solidnya cerita. Oh, solidnya gini. Nomor berapa ya? Nomor Gak ada. Kita nggak ada nomor guys. Kita nggak ada nomor. Pokoknya solid aja gitu. Buat teman-teman juga mungkin kalau ada yang mau cerita tentang pertemanannya, mau cerita tentang kisah hubungannya sama sahabat-sahabatnya atau hal-hal lain yang berkaitan sama pertemanan, itu boleh banget ya, boleh banget di kolom komentar. Mungkin kalau ada kolom komentar di sini ceritain Pernah selek apa sama temannya tapi akhirnya baikan lagi. nah itu tolong ceritain ya. Kita pernah selek nggak, Mut? Kayaknya pernah mungkin. Pernah, Karena tapi kayak sama-sama capek. Tapi saling Saling memperbaiki. Oke, Selek yang berlanjut gak akan ada di sini Nggak akan di sini. Oke, makasih banyak ya Mut sekali lagi. Semoga kita ketemu di sesi yang lain di lain waktu. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat mas-mas yang di sana, mbaknya. Terima kasih. Keren banget. Semoga kita ada sesi-sesi berikutnya. Dadah semua. Assalamualaikum.